Shalom. Selamat pagi. Saya ucapkan buat saudara-saudara yang ada di tempat ini, juga saudara yang mengikuti ibadah virtual dari rumah. Kita percaya bahwa kita masih boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita, saudara. Mari saudara, waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita pakai untuk memuji dan menyenangkan akan hati Tuhan. Saudara, kalau saat ini saudara kita akan segera memulaikan ibadah kita angkat satu lagu untuk doa pembukaan. Kemenangan terjadi di sini. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama angkat pujian ini. Menyembah dalam
Kami yakin Engkau ada di sini Tuhan, di tempat ini, dan di tempat di mana saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara virtual pada hari ini. Layakkan kami semua, Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu dan darah-Mu yang berkuasa akan membungkus setiap kehidupan kami. Pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas, Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang hari ini Tuhan Kau percayakan berdiri menjadi salon berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan, yang akan tampil di tengah-tengah ibadah kami. Nyalakan kaki diam-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karunia-karunia Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktik kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, pikiran ngembaro seadanya, setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah tulis berkuasa, ura dalam sakra dalam sikra dalam si. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang pertama, masuk gerbangnya bersyukur. Dalam kenal setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita masuk dalam gerbang Tuhan dengan segala syukur kita. Kita akan pujian ini, masuk gerbangnya bersyukur. Bersyukur di hadirat-Nya, kami besarkan
baik. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati puji-pujian kita. Saudara, kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita memasuk doa untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Saudara, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Sungguh banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Rancangan indah mau terjadi. Kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kehidupan kami, segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Tuhan. Buat
Bapa yang kami sapa dalam nama anak kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bersama kami. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran Tuhan pada pagi yang ini Tuhan, atas segala kasih, kebaikan, kemurahan-Mu serta kasih sayang-Mu Tuhan, yang Engkau masih nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga Engkau masih menghimpunkan kami Tuhan dalam tempat ini Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh kebenaran hidup kami, dan bahkan kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang berkenan untuk kemenangan dapat menyenangkan hati Tuhan. Seberapa pujian yang sudah kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu semuanya Tuhan akan naik di hadapan Tuhan menjadi satu korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan dan hamba-Mu Tuhan yang sudah sementara Engkau pakai dalam melayani Engkau Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memakai kehidupan mereka Tuhan, serta bertambahkan pengurapan daripada-Mu Tuhan, sehingga biarlah anak-Mu dan hamba-Mu semakin lebih heran dalam melayani Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu memberikan korban pertangan sebagai tanda ibadah kami pada hari ini Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon biar Engkau suci kuduskan kehidupan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh berlayak memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, manakala kami rindu memberikan kepada Tuhan, ada satu oknum kuasa gelap yang setan yang tidak senang melihat kami Tuhan memberikan pelayanan pekerjaan di tengah-tengah dunia Tuhan, yang selalu berusaha untuk menarik damai sejahtera dalam kehidupan kami, yang coba menaruh roh pertimbangan dalam kehidupan kami, dalam damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami bersepakat saat kami mengenai nama yang berkuasa, kami berikan kami bertakwa tolak dengan di dalam nama Bapa dalam surga, inilah doa yang terbaik Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Mari saya tunjukkan kita untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Berikan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan kembali memberkati kehidupan kita berlipat ganda sering janji kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati pikiran pendengaran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita angkat pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kami mencari
sampai pujian ini, kemanakah kami mencari kasih sejati? Pertengahan ibadah kami pagi hari ini Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu, kemurahan bagi kehidupan kami. Kami ada sehat kuat sama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan kami sudah banyak memuji dan memuliakan namamu dan memberikan korban persembahan kami, bahkan anak-anak mengembalikan milikmu. Biar apa yang kami lakukan Bapa menyenangkan Engkau, naik di korban bakaran di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Bapa kami rindu kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami sadar Tuhan kami butuh firman-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya berfirman-Lah bagi kehidupan kami pagi ini Bapa. Kami buka hati kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba firman terlebih khusus Tuhan. Kau bukakan, ungkapkan rahasia firman-Mu. Apa yang Tuhan mau sampaikan, ajar kami pagi hari itu, nyatakan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak, rencana, rancangan di dalam kehidupan kami Bapa, dan kami boleh bawa kehidupan kami selalu berlayak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kekuatan jahat, roh jahat, iblis setan dengan berbagai macam cara mau mengganggu persekutuan kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami satukan hati seberapa kami yang ada, kami undang dalam kuasa, kami patahkan, hancurkan, remukkan Tuhan kami segala kuasa pekerjaan. Itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, perintahkan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, surga besi kerelawan di kara ketekaman. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara, siapkan hati kita untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian, biar bumi akan berlalu, dan kami silakan hamba yang melayani Tuhan. Semua yang ditinggalkannya pasti akan digenapi. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Kita bersyukur, berterima kasih buat kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita, sehingga hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, tidak berlambatan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan.
Pada hari ini kita buka kitab kita dalam Injil Markus pasal yang kelima. Dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai pada ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai pada ayat yang ke-34. Secara bergantian kita akan membacakan ayat ini. Saya baca ayat 21, ayat ganjil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca ayat yang ke-22, ayat yang ke-6 sampai seterusnya, sampai pada ayat yang ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu berilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan mendekatinya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang berobat dengan sehingga ia melayakkan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu tema khotbah, menyentuh hati Tuhan. Sekali lagi, menyentuh hati Tuhan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudara, 3,5 tahun pelayanan Yesus. Yesus selalu bersama dengan orang banyak, dan orang banyak sangat antusias untuk selalu mendekat dengan Tuhan. Dan setelah peristiwa Yesus memberi makan 5 kutu roti dan 2 ekor ikan kepada orang banyak pada saat itu, maka Tuhan mengetahui setiap motivasi mereka. Ada yang datang karena mereka perlu roti. Ada yang datang karena mereka rindu untuk dijamah dan disembuhkan, dipulihkan. Ada juga yang datang hanya mau mencoba Yesus, ingin mencari di mana titik kelemahan dan kesalahan Yesus dikala dia mengeluarkan sebuah statement atau pernyataan. Saya percaya saudara, dari kota ke kota dan dari desa ke desa, Yesus menyampaikan kabar kerajaan Allah itu, kerajaan surga. Karena dalam Matius pasal 4 Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga itu sudah dekat. Menyentuh hatinya Tuhan itu penting.
Anda dan saya bisa bertemu dengan orang, dan kita hanya bisa melihat dari sisi luar dan menilai sisi luar orang. Tapi kita tidak bisa membaca dan mengetahui apa isi hatinya orang. Demikian juga orang terbatas untuk mengetahui, membaca isi hati Anda dan saya. Tapi hari ini kita belajar untuk menyentuh hatinya Tuhan. Kalau hati Tuhan itu tersentuh, saudara, maka saudara, Tuhan akan hadir dan menyatakan yang terbaik bagi kita. Ada dua peristiwa yang terjadi, saudara, dalam cerita ini. Anak daripada Yairus, kepala rumah ibadat, orang yang terpandang, orang yang sangat dihormati. Dan yang kedua, berbicara tentang seorang perempuan 12 tahun mengalami penyakit pendarahan. Kalau penyakit pendarahan untuk saat sekarang ini untuk orang medis itu sama dengan kanker darah. Saya pernah berdoa, orang yang mengalami kanker darah itu sangat ngeri. Karena saudara, dia tidak bisa tenang. Dia berteriak terus karena semua badannya itu sakit. Saudara bisa bayangkan 12 tahun perempuan ini mengalami penyakit pendarahan itu atau kanker darah itu. Dan bagaimana apa yang dihadapi oleh seorang Yairus, putrinya yang berumur 12 tahun. Walaupun Alkitab tidak menuliskan umur daripada anak itu, tapi sejarah mencatat anak Yairus itu umur 12 tahun. Dia adalah anak satu-satunya, Anda jawab. Satu-satunya. Berarti anak yang paling dia sayang, anak yang paling dia banggakan. Karena dia inginkan anak putrinya yang berumur 12 tahun itu akan menggantikan dia, saudara, menjadi orang yang berhasil dan menjadi orang yang sukses. Orang banyak berbondong-bondong ada di sekitar Yesus. Tapi kenapa Yesus hanya tertarik kepada Yairus? Kenapa Yesus hanya tertarik kepada perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu? Bukankah orang-orang banyak itu datang untuk Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu masalah persoalan mereka? Apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan mereka? Terlalu mudah untuk dijawab. Tuhan tahu. Tapi hanya 2 orang yang Yesus fokus untuk tolong. Hanya 2 orang yang menyentuh hati Tuhan, sehingga Tuhan tergerak. Ada sebuah respek yang terjadi dalam kehidupan Tuhan. Hari ini dalam waktu kita beribadah kepada Tuhan, masing-masing kita berhubungan dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, saudara membuka hati untuk menerima hadirat Tuhan. Dan tergantung respek kita. Karena setiap orang yang membuka hatinya, Mazmur 51 ayat 19, korban sembelian, hati yang hancur, hati yang remuk, Tuhan tidak pandang hina. Artinya Tuhan merespek, ada sebuah apresiasi yang Tuhan akan nyatakan bagi orang-orang yang membuka hatinya. Semua kita yang hadir di tempat ini dan juga yang ada di rumah, Tuhan tahu semua masalah dan persoalan yang terjadi bagi hidup kita. Tuhan tahu segala pergumulan kita. Tuhan tahu tantangan hidup. Tuhan tahu salib yang harus kita pikul. Tapi yang menjadi pertanyaannya hari ini, siapakah di antara kita yang bisa menyentuh hatinya Tuhan? Kita tidak bisa menjas kiri dan kanan kita dan katakan, kau tidak pasti. Saya yang pasti bisa menyentuh hati Tuhan. Enggak. Tapi itu semua adalah merupakan penilaian Tuhan. Karena ini merupakan domain Tuhan. Ini merupakan kedaulatan Tuhan. Untuk dia menyatakan sebuah respek bagi orang yang menyentuh hatinya. Saya tidak katakan mohon maaf orang yang duduk di depan, respek Tuhan lebih bagus dengan orang yang duduk di belakang. Enggak. Dimanapun Anda duduk, dimanapun Anda berada, dalam sebuah fellowship yang indah bersama dengan Tuhan, yang menentukan adalah hati. Amin. Amsal 4 ayat 23 katakan hati adalah sentral kehidupan.
Matius 12 katakan bukan dari luar ke dalam yang menajiskan orang, tapi dari dalam keluar. Dan semuanya bersumber dari hati. Hari ini saudara, mari kita menyentuh hatinya Tuhan. Supaya pada waktu kita menyentuh hatinya Tuhan, yang punya masalah diberi jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit jasmani dan rohani dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang dalam peperangan iman Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Injil Markus 9. Injil Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, gunakan momen yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Gunakan waktu yang indah pada hari ini. Karena kita sudah berada di tempat ini. Dan saudara-saudara kita yang berada di rumah, yang sementara juga bersama-sama dengan kita beribadah, mempermuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama punya kerinduan untuk menyentuh hatinya Tuhan. Karena pada waktu kita menyentuh hatinya Tuhan, Tuhan akan beracara bagi hidup kita. Ada 3 hal yang kita mau pelajari saudara, tentang 2 tokoh yang dijelaskan dalam Alkitab ini, dalam ayat yang Anda dan saya sudah baca, tentang Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan. Walaupun Alkitab sangat etika sekali untuk tidak menyebut nama perempuan itu. Dalam ayat yang ke-21 sampai pada ayat yang ke-23 katakan begini. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 23. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, bagian yang pertama yang kita bisa pelajari hari ini, untuk menyentuh hatinya Tuhan perlu kita merendahkan diri. Merendahkan diri ini sangat penting. Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Kita lihat Matius 11 ayat 29. Sifat daripada salah satu sifat daripada Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29 katakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Kita belajar kepada Tuhan hari ini untuk merendahkan diri, untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus menilik kehidupan kita dan menyatakan pernyataan dalam hidup kita bahwa tanpa Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita tidak akan pernah mampu. Kemarin hari Sabtu saya sudah menjelaskan saudara, kenapa Daniel bisa dipercayakan dalam 3 dekade raja yang ada untuk Babel dan Persia. Dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar, dalam pemerintahan daripada Raja Darius, dan terakhir Koresi, Daniel tetap di Babel. Dan posisinya tidak pernah berubah. Dia sebagai Perdana Menteri pada saat itu. Orang nomor 2 di dalam kerajaan Babel. Itu tidak masuk logika saudara. Dia orang buangan di Babel pada saat itu. Tapi saudara, karena dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia menjaga hidup kudus, maka Tuhan menyatakan hal yang terindah. Tuhan mengangkat dia dari level seorang budak menjadi orang nomor 2 di kerajaan Babel. Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu setiap kerinduan hidup kita. Yang menentukan kita berhasil, kita sukses, kita diberkati dan kita mengalami segala hal yang indah atau janji Tuhan tergenapi bagi hidup kita adalah Tuhan, bukan manusia. Hidup Anda dan saya tidak ditentukan oleh manusia, oleh dunia ini, tapi hidup Anda dan saya ditentukan oleh Tuhan. Waktu kita datang merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sama seperti Yairus. Yairus tidak melakukan sebuah perintah kepada Tuhan. Bukankah dia kepala rumah ibadat, dia berkuasa.
Dia punya otoritas untuk hal itu. Tapi Yairus datang kepada Tuhan, tersungkur dan merendahkan diri. Semakin kita dipakai, semakin kita diberkati, dan semakin banyak hal-hal yang indah yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Yang kemarin saya katakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Anda dan saya bukan jadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Kita naik, bukan kita turun. Itu pasti akan terjadi pada waktu Anda dan saya selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan yang lebih berkerumun itu orang banyak, bukan Yairus. Yairus hanya datang dan momen yang tepat dia lakukan. Dia tersungkur di hadapan Tuhan dan itu menyentuh hati Tuhan. Orang-orang banyak lebih dekat dengan Tuhan Yesus pada saat itu, berkerumun dekat Tuhan, tapi mereka tidak merendahkan diri. Saya memberikan selamat untuk Bella. Saya sudah lihat videonya, ini luar biasa, itu berkat Tuhan. Dan saya yakin Bella tidak mau ekspos hal itu, karena dia tahu itu semua para guru. Tapi itu sebuah apresiasi yang Tuhan berikan. Saya selalu mau tampil di sebuah lini di mana saya harus menjadi leader. Bukan berarti sombong, enggak. Saya mau katakan kepada Anda dan saya bukan biasa. Karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Raja Daud katakan kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku menyadarinya. Terkadang-kala kita pesimis. Terkadang-kali kita tidak merasa bahwa kita mampu, kita bisa. Terkadang-kali kita meremehkan keberadaan Tuhan, kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita, baik kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Orang yang saudara menyentuh hatinya Tuhan, Tuhan akan utamakan mereka. Cemburu rohani itu nggak apa-apa, saudara. Cemburu daging nggak boleh, itu dosa. Kalau kita melihat teman kita si A dia bisa berhasil, kenapa saya nggak bisa? Kita sama, kita makhluk ciptaan Tuhan. Filipi 3:20, keluarga negara kita itu berasal dari sorga. Ada sebuah identitas baru, 1 Petrus 2, 9 dan 10 yang Tuhan nyatakan bagi hidup Anda dan saya. Yang penting Tuhan mau hari ini, mari kita merendahkan diri. Kalau kita selalu dalam posisi merendahkan diri, Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara saya. Sehingga apapun yang menjadi masalah, persoalan, tantangan hidup, salib yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pengkhotbah 3:11 katakan, waktu Tuhan yang indah itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita pelajari hari ini. Kita tilik perempuan yang mengalami sakit penderitaan dalam Injil Markus pasal 5 tadi. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-33 sampai 34. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan perempuan itu. Injil Markus pasal 5 ayat 33 sampai 34. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hal yang kedua, saudara, kita bisa menyentuh hati Tuhan kalau kita punya iman dan pengharapan. Anda bisa bayangkan 12 tahun uangnya sudah habis. Dia pakai apa uangnya, saudara? Untuk berobat kepada tabib. Sekarang dokter spesialis nggak main-main. Saya tidak katakan jangan pergi ke dokter, itu salah, hamba Tuhan bodoh itu. Dokter juga alatnya Tuhan. Waktu Anda berdoa dan diarahkan ke sana, Anda harus pergi.
Karena dokter alatnya Tuhan. Dokter spesialis saja untuk satu kali Anda ketemu itu 250. Belum lagi obat. Obat yang diberikan kalau dokter spesialis yang buka praktek itu bukan obat generik. Obat generik dengan obat yang saudara bagus itu jauh sekali beda harganya. Tapi jelas khasiatnya beda. Saudara, Anda bisa bayangkan 12 tahun dia mengeluarkan uangnya untuk bisa mengalami kesembuhan. Sampai habis uangnya, dia juga belum sembuh. Langkah yang terakhir dia tempuh, dia mengeluarkan sebuah tindakan iman. Jika aku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Jubah orang Yahudi itu, saudara, itu dari atas ke bawah itu polos. Dan saya sudah pernah menjelaskan ada 3 warna yang akan saudara mengidentikan daripada orang-orang yang menggunakan jubah itu. Kalau dia orang kaya, dia orang bangsawan, maka dia akan menggunakan jubah warna ungu. Kalau dia kelas menengah, dia akan menggunakan jubah warna merah atau warna-warna cerah. Tapi kalau dia orang miskin, orang papa, dia harus menggunakan jubah yang berwarna coklat. Ataupun mohon maaf kalau dia pengemis, akan menggunakan jubah yang banyak sobek dan kemudian ditambang di sana sini. Dan saudara, hanya orang-orang yang menggunakan jubah adalah orang-orang yang dihormati pada saat itu. Sehingga Yesus menggunakan jubah. Karena saudara, secara silsilah keturunan, Yesus itu keturunan Raja Daud. Melalui ayahnya, walaupun Tuhan Yesus, mohon maaf, dengan teringat rohani, tidak lahir dari hubungan biologis antara seorang Yusuf dan Maria, tapi oleh kekuatan Roh Kudus. Tapi secara hurufiah dalam silsilah keluarga, Yesus itu lahir dari Yusuf dan Maria yang adalah keturunan Daud. Sehingga jubah yang digunakan Yesus itu ada, saudara, rumbai-rumbainya. Dan inilah yang disentuh oleh perempuan itu. Jubah daripada Yesus itu, saudara, terletak di depan. Berarti perempuan itu, mohon maaf, waktu menyentuh itu, dia perlu gerakan yang cepat. Dia perlu kekuatan, energi untuk menjamah jubah Yesus. Karena orang banyak berkerumun dan dia punya segmen, dia harus menyentuh akan hal itu. Orang yang mengalami sakit pendarahan tidak kuat sama sekali, saudara, tidak ada kekuatannya. Tapi hari itu dia punya iman, dia punya pengharapan. Waktu aku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan itu benar. Alkitab menjelaskan dalam ayat ini, Yesus merasakan ada kekuatan, ada power yang keluar dari tubuhnya. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah yang menjamahku? Murid-muridnya katakan, begitu banyak orang yang berkerumun di sekitarmu. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu perempuan itu sudah menjamah jubah-jubahnya? Yesus tahu. Tapi Tuhan perlu ketulusan perempuan itu. Tuhan perlu pernyataan yang jujur dari perempuan itu. Sehingga perempuan itu tampil, saudara, dalam ayat 33 katakan perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan tampil tersungkur depan Yesus dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Sebenarnya waktu dia sudah jamah itu, dia sudah sembuh.
Tapi Tuhan ingin menekankan kembali bahwa tindakan imannya Tuhan apresiasi. Tindakan imannya Tuhan hargai. Tindakan pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan sebuah hadiah. Bukan hanya dia sembuh, dosanya diampuni. Itulah sebabnya luar biasanya Tuhan Yesus yang Anda dan saya sembah. Yakobus pasal 5, kita lihat kebenaran Allah. Dalam Yakobus pasal 5 katakan begini. Dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-14 dia katakan begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penutua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan ampuni dosa, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan selamatkan. Itulah sebabnya hari ini mari saudara kita tetap punya iman. Kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Walaupun baru mendengarkan berita saja bahwa di Malaysia ada varian baru, tapi belum ada statement yang resmi dari pihak pemerintah menyatakan akan hal itu. Tapi saya percaya andai kata itu Tuhan izinkan terjadi, maka kita harus menerima semua hal itu. Karena ini adalah bagian proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita berhadapan dengan namanya pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Walaupun terhitung tanggal 16 September Bupati mengeluarkan surat untuk mulai terhitung hari Senin tanggal 20 September, itu anak-anak kita sudah bisa sekolah. Mulai dari tingkatan TK sampai SMA. TK hanya 5 orang satu kelas, SD hanya 7 orang, sama SMP. SMA 9 orang satu kelas. Sehingga saudara, rata-rata anak-anak itu satu minggu hanya 2 kali pertemuan. Dan paling lama pertemuannya itu hanya 3 jam. Itu paling lama. Kalau mereka melakukan nanti hari Senin mid semester mulai tanggal 20 September, itu nggak lama sudah pulang. Inilah kondisi yang dihadapi. Tapi saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita punya iman, kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka yakinlah Tuhan pasti berikan yang terbaik. Sama dengan Yairus. Yairus menyaksikan perempuan itu sudah sembuh. Itu menguatkan hidupnya, menguatkan imannya. Tapi kemudian datang orang-orangnya dan berkata, anakku telah mati. Saudara, saya percaya waktu dia mendengarkan hal itu dia sangat sedih. Malah orang-orangnya katakan, jangan susahkan lagi guru. Ngapain Tuhan Yesus mau ke sana? Kan anaknya sudah mati. Tapi Tuhan Yesus katakan dia tidur. Dia tidak mati. Dan itu menguatkan daripada seorang Yairus. Itulah sebabnya hari ini saudara yang bisa menguatkan iman dan pengharapan kita adalah Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Mari semakin giat kita membaca, merenungkan firman, mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena Roma 1 ayat 16 dan 17, Injil firman Allah itulah kekuatan Allah. Dengan kekuatan kita tidak mampu menghadapi masalah, persoalan, tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita. Tapi dengan firman Allah, dengan Tuhan Yesus, maka kita mampu, kita kuat. Sebab Sakaria 4 ayat 6, bukan dengan kuat dan gagahmu, tetapi melainkan dengan Roh Kudus, saudara dan saya bisa menghadapi hidup ini. Itulah sebabnya hidup ini dihadapi, dinikmati apa adanya.
bukan karena ada tanda. Bukan berarti kita tidak, saudara, peduli dengan masalah persoalan yang terjadi, enggak. Tapi jangan kita larut dari sebuah masalah, apalagi terbawa dari masalah itu, dan kemudian dikalahkan dengan masalah itu. Pada waktu kita punya iman dan pengharapan, kan pada waktu Yairus bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan istrinya, bersama dengan Yakobus, bersama dengan Yohanes, mereka masuk, saudara, ke dalam kamar perempuan itu. Dan pada waktu Yesus katakan talitakum, artinya hai anak remaja dalam bahasa aslinya. Hai anak remaja, bangunlah. Talitakum. Kalau hari ini kita hadapi masalah dan persoalan, Tuhan akan berkata talitakum. Anda dan saya harus tetap bangun. Amin. Kita harus tetap bangkit, sebab Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang tetap punya iman, yang tetap punya pengharapan di dalam hidup kita. Jauhkan dari segala statement kekecewaan, jauhkan dari segala statement pesimis, jauhkan dari segala statement saudara tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini mari telinga jasmani kita dan telinga rohani kita, sesuai dengan Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, kita buka untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang orang katakan, bukan apa yang masalah persoalan katakan dalam hidup kita. Bagian yang ketiga dan yang terakhir, Injil Markus pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-23 katakan begini, dan memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya selamat dan tetap hidup. Yang ketiga dan yang terakhir, kita bisa menyentuh hatinya Tuhan kalau menghancurkan, saudara, reputasi kita yang tidak benar. Reputasi itu berbicara, saudara, tentang perbuatan yang baik, tentang sebuah level keberhasilan yang dipercayakan bagi kita. Yairus tidak mempertahankan reputasinya. Yairus tidak mempertahankan jabatannya. Yairus tidak mempertahankan apa yang dia miliki dalam hidupnya. Tapi dia datang, saudara, bermohon kepada Tuhan. Jangan pernah malu untuk mau berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Jangan pernah malu untuk menangis di kaki Tuhan. Jangan pernah malu untuk mau berseru kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun kapasitas kita, waktu kita datang, saudara, memohon kepada Tuhan, menanggalkan reputasi kehidupan kita, maka Tuhan akan menyatakan yang terbaik di dalam setiap hidup saudara dan saya. Di Nebukadnezar dalam Daniel pasal 4, Tuhan rendahkan dalam 7 masa 7 tahun, sama seperti seekor binatang. Sehingga akhirnya di tahun yang ke-7 dia sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk membela hidupnya. Hanya Tuhan yang memampukan dia menjadi raja yang besar, yang mendirikan Babel dengan sangat megah, dengan sangat mewah. Dia kemudian sadar, sehingga dia menghadirkan Daniel menjadi penasihat, menjadi perdana menteri dalam kerajaannya. Saya percaya hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua apa yang kita dapat dalam kehidupan kita, dalam sebuah pencapaian reputasi dalam kehidupan Anda dan saya, itu semua karena Tuhan. Kembalikanlah untuk kemuliaan Tuhan, kembalikanlah untuk kepujian Tuhan, sebab kita bisa melakukan segala sesuatu yang dipercayakan bagi hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari hari ini, saudara, kita sentuh hatinya Tuhan, karena pada waktu Tuhan tersentuh hatinya, maka dia akan hadir bagi hidup kita dalam masalah persoalan saudara dan saya, dalam tantangan hidup, dalam semua apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Mari saudara,
Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita bangkit berdiri semua, dan kita siapkan hidup kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Dan nanti saya undang Pak Victor sebagai pelayan meja. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau siapkan hidup kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku makan. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saudara, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersentuh hati Tuhan. Dia telah berkorban bagi saudara dan saya. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Dia telah mati di atas bukit Kalvari. Tubuhnya telah terpecah-pecah, dan darah-Nya yang berkuasa telah mengalir di bukit Kalvari demi kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita berdoa untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku makan. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah nama besar dalam hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu kami menang, dan kami mengalami terus kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah Engkau perdengarkan.
Tanamkan, matraikan pada tanah hati kami yang paling baik. Mampukan Roh Kudus untuk kami aplikasikannya dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah mati di atas bukit Kalvari bagi kehidupan kami semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Tuhan kuduskan, sucikan hidup kami. Sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Dengan mata iman kami melihat roti dan air anggur ini. Inilah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Kau berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya ya dalam sakra dalam sehingga. Sehingga pada waktu kami makan dan kami minum tubuh dan darah-Mu, kami dikuduskan dan disucikan. Sehingga yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit jasmani dan rohaninya dalam nama Yesus Kau sembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Kau berikan kemenangan yang luar biasa. Urapi hamba hari ini Tuhan. Urapi anak-Mu Pak Victor sebagai pelayan meja, sehingga bila kami dapat melayani Engkau dengan sesungguhnya, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita terus angkat pujian ini. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menebus jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus salah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Saudara yang sudah dapat tubuh dan darah Tuhan, mari bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidup. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita angkat roti pada tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Dan dengan mata iman kita melihat
bahwa inilah tubuh Tuhan, tubuhnya yang telah terpecah-pecah di atas bukit Kalvari demi kehidupan saudara dan saya. Dan mari sebelum kita makan tubuh Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Inilah darah Yesus, darah yang telah tercurah di atas bukit Kalvari demi kehidupan saudara dan saya. Dan sebelum kita minum darah Tuhan, kita kembali dengarkan firman Allah. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita berdoa semua. Kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jamah kami Tuhan. Pulihkan kami Bapa. Rohku penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamaah, ku rindu hadiratku, ku sempat kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia matimu Tuhan. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu ada di hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatimu, jadikan mata kami, jadikanku jamaah, ku rindu
kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Tiba saatnya kami merendahkan diri, sama seperti Yairus dan perempuan yang mengalami sakit pendarah. Nyalakan kekinian membangkitkan kami Roh Kudus dewasa ke bumi. Kalau ada taktik pasukan lapar di setan jantung aku dalam nafas keluar. Darah terus berpasiklah musuh. Ampuni dosa kami Tuhan, lawati kami, dan kami siap menyembah-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Nyanyikan dalam roh. Why there is night, why is not my one right with night, my one is not with night, my one right, my one right with night. Ya Maranatha, Uradala Masakradala. Mari semua sembah Tuhan. Sentuh hatinya Tuhan dalam penyembahan kita. Ya Maranatha, Uradala Madala, Simurunala Madala, Ya Uradala Madala, Sikrunala Madala, Uradala. Semua sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, mari sembah Tuhan. Ya Maranatha, Uradala Madala, Uradala Masa, Ya Radala Madala, Ya Radala Uradala Madala, Uradala Masakradala, Ya Radala Madala, Uradala Masye, Awadala Ya Radala, Uradala Madala, Uradala Masakradala, Uradala Masye, Uradala Madala Madala, Awadala Ya Radala Masa, Uradala Masakradala Mase, Uradala Masakradala Masa, Awadala Ya Radala Masakradala Masa, Uradala Masakradala Mase, Uradala Masakradala Masikradala Madala, Awadala Ya Radala Masikradala Masa, Uradala Masikradala Mase. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus kita dahsyat luar biasa. Di tengah salib ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pembelaan yang ajaib daripada pihak Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan satu pujian dan kita mau berdoa siapa hari ini. Glory Tuhan. Selamat tibaku, dialah penebus yang hidup, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus selamat tibaku, Yesus selamat tibaku, dialah penebus yang menghidupkanku, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Kuasaku menyembuhkan, kuasaku memulihkan. Percayalah, amin. Percaya kau berfirman, kuasamu yang bilurmu Tuhan sembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Amin. Bilurmu menyembuhkan. Percayalah kepadanya, percaya kau bertindak, bilurmu yang sempurna. Mari saudara, hari ini bagi saudara yang punya masalah, punya persoalan, atau saudara ini untuk didoakan secara khusus, silakan saudara maju berlutut di depan. Dan hari ini saya mau berdoa, biarlah bilur darah Tuhan yang berkuasa akan memberikan engkau kemenangan, akan memberikan engkau kesembuhan, dia akan memberikan engkau restorasi pemulihan yang biasa, yang luar biasa. Kuasamu memulihkan kami Tuhan. Glory Yesus. Kuasamu memulihkan. Silakan saudara-saudara yang rindu untuk didoakan. Memulihkan. Percayalah, oh percaya kau berfirman, bisamu yang sulit. Bilurmu Tuhan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percayalah Tuhan, percaya kau berfirman, bilurmu yang sekali lagi bilurmu Tuhan, bilurmu menyembuhkan. Amin, amin.
Kami percaya pada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Oleh kuasa-Mu kami dipulihkan, dan oleh bilur darah-Mu kami disembuhkan. Engkau melihat di atas ketinggian-Mu anak-anak-Mu yang berlutut di depan Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka hadapi. Mereka tersungkur sama seperti Yairus, merendahkan diri, bermohon supaya pertolongan-Mu terjadi bagi hidup mereka. Itulah sebabnya hari ini layakkan kami semua Tuhan. Kuduskan kami. Ampuni setiap salah dosa kami terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak memohon kepada-Mu Tuhan. Kalau ada penghuni yang ada darah roh jahat, ini setan orang tua, roh teriak, setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang coba menduduk kami naik dari dalam Allah, kami bersatu hati katakan tolak hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus kau keluar. Darah Yesus berkuasa. Urana besarkan dalam siklam sini. Hamba berdoa buat anak-Mu Pak Hans Tuhan. Engkau jamah dia Bapa. Lebih khusus hal yang Kau izinkan dalam hidupnya. Ada duri dalam daging yang Kau izinkan Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang melukai, tetapi Engkau pula yang membeban. Kami percaya bilur-Mu yang berkuasa itu telah mengalir di Bukit Kalvari, dan firman-Mu berkata, setiap yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan Pak Hans. Dalam nama Yesus Kau pulihkan hidupnya, sehingga dia bisa beraktivitas bebas, lebih khusus mempermudahkan Tuhan. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengambil keuntungan dengan duri dalam daging yang Kau taruh dalam kehidupan anak-Mu Pak Hans, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus keluar. Darah Yesus berkuasa. Urana lama sakra dalam saya. Hamba mengarahkan tangan bagi anak-Mu Pak Hans. Jamah, sembuhkan dia Bapa, pulihkan dia Tuhan, dan Engkau beracara bagi hidupnya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermudahkan. Berkati istrinya Ibu Mince, anaknya Sela, Moren Bitsi dan Sepanya. Rian, Engkau hadir bagi keluarga ini. Hamba berdoa buat kehidupan anak-Mu Ibu Darmi. Engkau tahu apa yang menjadi masalah, persoalan yang dihadapi. Tapi hari ini dia datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya apapun yang dia alami terlalu mudah untuk Engkau Tuhan menyatakan kemenangan, menyatakan pemulihan, menyatakan kesembuhan-Mu yang ajaib. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengarahkan tangan bagi kehidupan anak-Mu Ibu Darmi. Engkau jamah dia Tuhan. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengambil keuntungan dalam kehidupannya, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan. Di dalam nama Yesus Kau keluar. Darah Yesus berkuasa. Urana dalam sakra dalam mesin. Berikan dia kemenangan Bapa. Berkati pekerjaannya Tuhan, di Puskesmas Plus dan di klinik dokterana, sehingga dia mampu menjalankan semua itu dengan kekuatan kemampuan yang Engkau berikan bagi hidupnya. Berkati suaminya Bapak Yunus Ivan Siswadi dalam pekerjaan hidup rumah tangga. Berkati dua anak yang Kau percayakan dalam rumah tangga mereka, sehingga dia bisa berhasil dalam kuliah. Adiknya juga berhasil dalam studi. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa hari ini bagi kami semua yang hadir, baik di tempat ini dan juga jemaat-Mu yang berada di rumah, atau siapa saja yang mengikuti ibadah secara live streaming pada hari ini. Tuhan jamah hidup kami. Yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam peperangan iman Kau berikan kemenangan yang luar biasa. Berikan kami selalu kerinduan Tuhan untuk menyentuh hati-Mu, untuk bertemu dengan Engkau, sehingga hal-hal yang dahsyat luar biasa, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hati kami, dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, Engkau sediakan Tuhan bagi kehidupan kami semua. Berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak bisa hadir,
baik ibadah tatap muka dan virtual karena mereka bekerja. Tuhan lindungi sertai mereka Tuhan, dan biarlah mampukan mereka meluangkan waktu untuk mengikuti Tuhan Yesus ibadah virtual maupun melalui FB dan juga YouTube, sehingga sama-sama kami diberkati Tuhan. Yang sudah malas, sudah lalai Tuhan, jamah ketuk pintu hati mereka. Ampuni mereka Bapa, tarik mereka dengan tali kasih-Mu, sehingga mereka dapat datang kepadamu untuk mempermuliakan Engkau. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan kehidupan daripada Tuhan tempat ibadah pastori. Tuhan berkati segala progres pembangunannya Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Campur tangan Allah terjadi. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu dalam setiap progresnya, kami ikat dalam Roh Kudus. Kami patahkan tolak dalam dan terus keluar. Darah tulis berpesiklah Mesih. Berkati Pak Elia dan tim, mampukan mereka menjalankan tugas yang Kau percayakan bagi hidup mereka Bapa. Hamba tidak lupa berdoa untuk hotel ini Tuhan, untuk Hotel Transisco. Tuhan berkati, proteksi, penuhi dengan api kemuliaan-Mu. Suasana surgawi Engkau nyatakan bagi hotel ini, sehingga saudara-saudara kami yang menginap di hotel ini Tuhan mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Mereka merasakan suasana yang lain yang memberikan mereka tenang berada di tempat ini, dan proteksi hidup mereka Tuhan pada waktu mereka keluar dan masuk ke hotel ini dalam rangka bekerja dalam Project Reborn. Dalam perlindungan penyertaan Tuhan terjadi. Semua karyawan-karyawati hotel ini berikan tanggung jawab takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Berkati Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn, dan Rafael, dan dalam keluarga ini selalu menikmati kasih karunia-Mu, berkat jasmani dan rohani. Hamba berdoa buat anakmu Bella yang mendapatkan apresiasi dari manajemen. Tuhan berkati hidupnya. Engkau telah berjanji dia bukan jadi ekor, tapi dia akan menjadi kepala. Dan kami percaya itu akan terjadi. Masa depan yang penuh harapan Tuhan nyatakan di dalamnya Tuhan. Demikian pula Evelyn, berikan skill yang terbaik, sehingga dia mampu untuk bekerja dengan kepercayaan yang Kau percayakan melalui perusahaan di mana dia bekerja Tuhan. Rafael bisa berhasil dalam studi. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan daripada Pak Colin, Ibu Rida, dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati jasmani dan rohani, pekerjaan, bisnis, lebih khusus kehidupan rohani mereka. Engkau berkati. Kami berdoa buat Yabes dan Rama yang ada di Bondopi. Kami berdoa buat Ibu Anijaya, Pak Mujizat. Kami berdoa buat Kesia, Karen, Devinta, Kirana yang ada di Makassar. Pelihara, lindungi sertai anak-anak-Mu. Kerjakan kesemuanya yang sempurna bagi Kesia. Engkau juga mampukan Devinta untuk mengikuti PKL sampai pada bulan November. Dia bisa pulang melanjutkan studinya, bisa berhasil. Itu semua karena Tuhan. Berdoa buat Pak Mikael, Ibu Sifra, dan Kendrick yang ada di Mamuju. Pelihara, lindungi sertai, sehingga mereka mampu memuji, mempermuliakan Engkau. Kehidupan daripada dan Siska yang ada di Morowali Utara, Tuhan lindungi sertai dia Tuhan. Pulangkan kembali dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada jemaat-jemaatku yang lain yang berada di luar Serato, biarlah Tuhan Kau berbicara bagi hidup mereka. Pelihara, lindungi Bapa. Pulangkan mereka tiba dengan selamat. Kami berdoa untuk PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Kabarin Kudus Engkau berikan bagi Serato Timur. Kami bebas memuji, pulangkan nama Tuhan. Lebih khusus kami berdoa anak-anak kami yang jika Engkau kendaki hari Senin Tuhan akan mengikuti PTPM Tuhan Yesus, pelajaran tatap muka terbatas. Bila Bapa Engkau berkati anak-anak kami, berikan kekuatan, proteksi mereka Tuhan selama mereka berada di sekolah, perjalanan menuju sekolah, pulang dari sekolah, penyertaan Tuhan terjadi, sehingga anak-anak kami bisa mengikuti PTPM terbatas ini Bapa. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Kalau ada virus COVID-19, iblis setan, sakit penyakit, akan roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan coba mengganggu anak-anak kami dari tingkat TK sampai SMA yang mengikuti daripada PTPM hari Senin. Kami ikatkan Roh Kudus, kami patahkan tolak dalam nampus keluar. Darah Kudus berkuasa. Uradalah besakal Mesih. Lebih semester yang mereka akan tempuh
berikan hikmat akal budi, sehingga nilai-nilai yang terbaik Tuhan berikan. Anak-anakmu jemaat GKM Surago yang bekerja PT Vale, kontraktor instansi pemerintah, Tuhan berkati. Mereka bukan jadi ekor, mereka menjadi kepala. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukan jalan. Kami tetap berdoa menyerahkan bangsa negara kami. Kami bersyukur bangsa kami bisa Tuhan Yesus menghadapi daripada pandemi ini. Dan kami masuk urutan ke-6 dari 190 negara yang paling terbaik dalam mengatasi pandemi. Hamba berdoa buat Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, akan Tuhan Yesus para gubernur, para wali kota, bupati, para camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, RW dan RT. Mampukan mereka Tuhan dalam menghadapi pandemi ini Bapa. Mampukan para nakes untuk menangani saudara-saudara kami yang terpapar. Lindungi sertai keluarga yang mereka tinggalkan. Dan Kau beracau bagi hidup mereka. TNI dan Polri dimampukan untuk berjaga-jaga bagi negara kami. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan buat ulang tahun Desa Surago di mana kami berada. Tuhan berkati Desa Surago. Tuhan berkati kepala desa. Tuhan berkati sekdes. Tuhan berkati aparat desa yang ada di Desa Surago. Sehingga biarlah di ulang tahun ini Bapa, mereka mampu bekerja, mereka mampu memberikan kontribusi bagi kepercayaan negara, bagi kehidupan mereka. Sehingga pembangunan Desa Surago semakin maju. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk. Di tengah-tengah persekutuan kita, jika ada pernyataan Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Di dalam penyembahan, saat kita menyembah Tuhan, dimana diperlihatkan ada kedua tangan yang sedang menengadah air. Jadi air itu yang turun itu adalah air yang jernih. Tetapi di tangan itu ada seperti 3 buah batu yang melengket di tangan. Jadi batunya ini batu hitam. Jadi ketika tangan itu ingin mengeluarkan daripada batu itu, pada saat dia ingin lagi menengadah air, ternyata batu itu masih melengket, ya, berulang-ulang. Kemudian pada saat didoakan buat Pak Hans, di mana diperlihatkan mesin kendaraan. Jadi mesin kendaraan ini sementara dibersihkan. Kemudian diperlihatkan lagi sebuah kayak ruangan yang tidak terlalu besar. Jadi ruangan itu kayak cerobong gitu, agak sempit, tetapi ada tangga yang naik ke atas dan di atas itu terang. Kemudian di situ saya melihat Pak Hans, dia naik daripada tangga itu, tetapi dia sementara dalam perjalanan dia sementara menaiki tangga itu belum sampai di atas daripada yang terang itu. Kemudian pada saat didoakan Ibu Darmi, di mana diperlihatkan dia memegang sebuah payung. Jadi payung itu berwarna biru. Tetapi payung ini ketika dibuka, dia punya ada payung, kalau kita buka dia langsung terbuka ya, karena ada yang menahan. Tapi kayak penahannya itu agak rusak. Jadi payung itu dia buka pakai tangannya, jadi payung itu bisa terbuka karena dia menahan dengan tangannya yang satu. Itu saja. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam penyembahan, air itu adalah berbicara manifestasi Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah penyembahan kita, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Dan batu yang hitam itu adalah hal-hal yang coba mengganjal, dan yang bisa mengetahui itu adalah kembali hati kita masing-masing, ya. Kita pilih apa-apa yang mengganjal sehingga hal itu manifestasi Roh Kudus tidak hadir lebih dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya ini menjadi perenungan untuk kita semua. Kemudian untuk Pak Hans, saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tangga itu adalah level daripada proses Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan Pak Hans dalam 1 Petrus
pasal yang pertama dalam ayat yang ke-7. Dan saya percaya cahaya itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan kesembuhan yang ajaib, Matius 17, bagi kehidupan daripada Pak Hans. Dan mesin itu juga adalah gambaran daripada kehidupan Pak Hans. Jadi saudara, kendaraan mobil ataupun motor, kalau sudah tua maka saudara perlu selalu diservis, dibersihkan supaya layak untuk jalan. Kalau di Jepang, kemudian di Singapura, kendaraan itu hanya 5 tahun. Kemudian saudara itu tidak boleh lagi digunakan. Jadi ada tempat untuk menyimpan kendaraan-kendaraan yang sudah pas tepat 5 tahun. Jadi tidak boleh digunakan. Jadi beda kita di Indonesia ya. Jadi tapi saya percaya ini gambaran tentang hidup kita. Dari hari lepas ke hari Tuhan akan memperbaiki, memproses hidup kita untuk menjadi selalu indah di hadapan Tuhan. Demikian pula kehidupan Ibu Darmi. Payung adalah gambaran perlindungan Tuhan dalam Mazmur 46 dan Mazmur 91. Warna biru itu adalah kuasa kebangkitan, Roma 6 ayat 1-5, Markus pasal 9, Injil Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Ibu Darmi menahan daripada payung itu supaya payung itu terbuka. Dan tangan itu adalah pelayanan. Tangan itu adalah kerinduan upaya yang tetap mempercayai Tuhan. Jadi pada waktu kita mempercayai Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan selalu melindungi, menyertai kehidupan Ibu Darmi, kehidupan kita semua. Karena kita percaya saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara saya, tapi Dia selalu hadir di dalam setiap langkah daripada kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya hanya ingatkan untuk hari Senin sesuai dengan permintaan daripada Ibu Katrin untuk ibadah jemaat giliran daripada Ibu Katrin, sekaligus juga penyerahan anak. Jadi anak daripada Ibu Kamelia yang beberapa waktu lalu telah lahir seorang anak laki-laki, dia rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Jadi ibadah jemaat itu plus dengan ibadah penyerahan anak. Kita berdoa karena kita percaya sesuai dengan Injil Lukas pasal yang kedua, pada waktu anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengambil alih hidupnya. Sama seperti dikatakan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan yang aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Saya percaya anak dari Ibu Kamelia akan disertai, dilindungi oleh Tuhan dan diberikan yang terbaik bagi hidupnya. Saya serahkan kepada payungnya. Ya, puji Tuhan, tambahkan pengumuman untuk kegiatan kita sedekan hari Selasa, ibadah di tempat ini, song leadernya Ibu Katrin, selain firman Bapak Pendeta Yung Daud. Kemudian hari Sabtu doa puasa seperti biasa, selain firman Bapak Pendeta Yung Daud. Kemudian hari Minggu kita ibadah di Sumasang, Bapak Hans sebagai song leader, kemudian singersnya Ibu Nince, pemain musik Saudari Francisca dan Bapak Nikolas sebagai slider. Di depan selain firman akan dilayani oleh pendeta muda Wanda. Itulah kegiatan kita sepekan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada song leader. Tuhan saudara, kiranya berkat ibadah menjadi bagian dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan mari saudara kita segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saja saudara masih berdiri yang kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Oh, my God.
Segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus, yang sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami hari ini. Lindungi serta kami akan bertolak pulang, jauhkan roh maut, kecelakaan setan. Tibakan kami dengan selamat, dan seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini hingga rekal fajar Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.